Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-siddiqi wal wafa. Amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Harnoko bin Suharno, Mas Tidar yang wakili dari keluarga almarhum, juga ibunda, semoga tetap sehat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah MTI, Pak Dr. Iwan Mustafa, juga beserta para pengurus MBI. Mohon maaf kalau tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita pada malam hari ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk melengkapi acara takziah malam yang ketiga, pada malam hari ini sedikit saya mau sampaikan pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasulullah SAW. Semoga pesan ini akan memberi pencerahan buat kita semua. Tema yang kita bahas pada malam hari ini adalah ikhlas menerima takdir. Kenapa kita harus ikhlas menerima takdir? Pertama, karena apapun yang terjadi dalam hidup ini sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada sesuatu terjadi dalam hidup ini karena kebetulan atau karena istilah sial, itu nggak ada itu. Karena yang nggak baik menurut kita juga belum tentu nggak baik menurut Allah. Jadi jangan bilang wah sial, belum tentu. Dan juga nggak ada istilah kebetulan. Ya. Kita bisa hadir di tempat ini semuanya ada rencana Allah, ada ketetapan Allah. Ini Allah jelaskan di surat At-Taubah, surat 9 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahu At-Taubah surat 9 ayat 51. Yang artinya, katakan wahai Rasul, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, tidak ada sesuatu yang menimpa kita kecuali sesuatu itu telah diskenariokan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak ada istilah kebetulan. Termasuk kita bisa hadir di tempat ini nggak ada kebetulan. Ya. Kok bisa sih Pak datang malam ini kebetulan waktuku kosong? Kita sering kita jadi alasan. Kebetulan badanku sehat maka saya bisa datang ke sini. Tidak ada kebetulan. Semua sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Kalau semua sudah ditetapkan oleh Allah, lalu apa sikap kita? Tadi ayat lanjutannya, wa maulana. Mau nggak mau ya hidup ini memang harus kembalikan semua kepada Allah. Ya. Kita harus melibatkan Allah. Kita harus selalu bersandar kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena apa yang terjadi dalam hidup ini minallah ilallah,
datang dari Allah, ya kita kembalikan kepada Allah. Karena Allah yang membuat kehidupan ini, maka tentunya Allah yang tahu tentang persoalan-persoalan hidup ini. Ya. Saya sering ambil contoh yang sederhana saja. Ini rumah yang bangun tukang pasti. Ketika ada masalah dengan rumah, larinya ke tukang. Kenapa? Yang membuat rumah pasti lebih tahu tentang persoalan bangunan rumah. Jangan urusan rumah ada masalah genteng bocor, larinya ke Pak Ustadz. Nggak nyambung. Kalau Pak Ustadz datang ke rumah, gentengku bocor, bacain surat Yasin 41 kali sampai bibirnya duel, nggak selesai. Ya kecuali kalau tukang bangunan juga. Yang membuat bangunan ini tukang, ya ketika ada masalah dengan bangunan, ya larinya ke tukang. Nah, apa bedanya hidup ini yang membuat Allah? Kenapa harus kita melibatkan Allah? Kenapa kita harus membersamai Allah? Kenapa kita harus bersandar kepada Allah? Ya karena yang membuat hidup pasti lebih tahu solusi hidup. Ya. Dan ini senada dengan bacaan Al-Fatihah kita yang sering kita baca di saat sholat. Kita selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami minta. Jangan sampai ayat ini sering kita baca, tapi begitu ada masalah hidup nggak ke Allah kita. Kalau nanti kita bawa hidup nggak ke Allah, saat kita baca Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nanti kalau Allah mengatakan bohong kamu, buktinya nggak ke aku gitu. Jadi kalau betul-betul kita itu mengimani Allah, maka apapun persoalan-persoalan hidup kita nggak boleh meninggalkan Allah. Kita nggak boleh mengabaikan Allah. Karena kalau hidup kita ini mengabaikan Allah, nanti Allah juga akan mengabaikan hidup kita. Dan efek ketika Allah mengabaikan hidup manusia, apa yang terjadi, Pak? Maka di sana akan terjadi kehampaan dalam hidup manusia. Akhirnya hidupnya itu hambar, gitu, Pak. Hampa. Ya. Akhirnya sering stres, sering putus asa, bahkan depresi. Kenapa? Orang stres itu bukan karena masalah. Orang stres itu karena dia salah dalam membawa masalah. Harusnya kan ke Allah. Ini setiap ada masalah, kita larikan ke pikiran kita, ke perasaan kita, lelah lama-lama. Ya. Maka ayat tadi surat At-Taubah itu memberikan solusi. Jadi semua yang terjadi itu adalah takdir Allah, ketetapan Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Ya tentunya kita pun juga berikhtiar, kita pun berusaha. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Itu akhir dari surat Ali Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkil. Ketika kita sudah melaksanakan, sudah berusaha, selebihnya ya kita serahkan kepada Allah. Ya. Manusia hanya wajib berusaha dan manusia itu tidak wajib berhasil. Berhasil itu hanya Allah. Nah, kemudian ayat yang terakhir di At-Taubah tadi ditutup dengan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu pasti akan bertawakal, pasti akan berserah. Berarti tanda orang itu dikatakan imannya baik, nggak dilihat hanya dalam sholatnya saja, nggak cukup hanya dilihat dari ibadahnya saja, dari ngajinya saja, tapi tanda keimanan seseorang itu baik juga akan dilihat sejauh mana tawakalnya kepada Allah. Ya. Dan kalau orang itu sudah tawakal, pasti, ya kan, tawakal itu kan menghubungkan ke Allah, kan, Pak. Ya, kita berusaha untuk melibatkan Allah, kita berusaha untuk membersamai Allah, itu tawakal. Ya. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Seorang anak kecil saja, Pak, kalau bersama ibunya, pasti anak itu nyaman, karena merasa ada yang lindungi, ada yang ngasih jajan, ada yang ngasih makan. Itu anak kecil bersama ibunya. Gimana seorang hamba kalau dalam dekapan Tuhannya? Kalau selalu membersamai Allah, nggak cuma hanya ngasih makan Allah, ngasih hidup. Hidup kita ini semuanya ada dalam genggaman Allah. Inilah yang Allah ingatkan di surat Al-Hasyr, ya. Surat 59 ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'amsahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan pernah kita itu melupakan Allah, mengabaikan Allah. Jadi artinya kita suruh
selalu melibatkan Allah. Kalau kita mengabaikan Allah, maka jangan salahkan Allah kalau akhirnya Allah mengabaikan hidup kita. Alhamdulillah. Ini dikuatkan lagi di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah ayat 112. Yang artinya barang siapa yang hidupnya selalu aslam itu apa? Sama Pak, berserah, tunduk terhadap Allah. Ya. Aslama itu akar kata dari kata Islam. Maka seorang yang mengaku Muslim harusnya punya sifat aslam tadi. Islam itu sifat, Muslim itu orangnya. Jadi kalau ada orang ngaku Islam tapi kok nggak punya sifat aslam, nggak punya sifat Islam tadi, maka seorang Muslim itu belum optimal ke musliman. Sama seperti mukmin itu orang, iman itu sifat. Kata iman itu bisa diambil dari kata aman, mengamankan, mendamaikan. Jadi kalau ada seorang muslim senangnya keributan, ya ada masalah dengan pemahaman agama. Jadi sama sebetulnya. Ya. Munafik orangnya, nifak sifatnya. Jadi begitu dalam bahasa Arab itu. Maka kalau seorang itu betul-betul muslim, dia pasti mewarisi sifat Islam, aslam, ya, tunduk patuh terhadap Allah. Hidupnya nggak pernah tunduk pada hawa nafsu. Hidupnya selalu bersamai Allah, selalu connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surat Al-Baqarah 112 tadi Allah ingatkan, barang siapa yang hidupnya selalu berserah, tunduk kepada Allah, lalu wa huwa muhsin, diikuti dengan perbuatan yang baik, ya, maka Allah akan memberikan pahala yang besar di akhirat. Dan dalam kehidupan di dunianya, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang selalu menghubungkan hatinya ke Allah, lalu berbuat baik, maka dijamin dalam hidup di dunianya tidak akan pernah larut dalam kesedihan dan tidak akan pernah dihantui ketakutan. Jadi artinya orang kalau udah nggak dihantui ketakutan, tidak tenggelam dalam kesedihan, kan hidupnya itu tenang, hidupnya bahagia. Jadi banyak orang mengharapkan hidup bahagia, tapi hidupnya selalu dihantui ketakutan, ya nggak bisa bahagia. Ya, orang kaya masih takut miskin, pasti nggak bahagia karena ketakutan. Ya, apalagi pejabat takut dipecat, ya nggak bahagia itu Pak. Lihat pejabat yang takut dipecat sama atasan, pencitraan, cari muka, nggak tahu muka siapa dicari-cari. Ya capek akhirnya itu, nggak tenang. Maka ketika hidup ini mau bahagia, kita harus berani mengalahkan ketakutan yang menghantui jiwa kita. Kenapa orang beriman harus punya sifat ketakutan yang berlebihan? Ya, hidupnya sudah diatur oleh Allah, kita tuh tinggal jalani saja. Kita nggak bisa mengatur Tuhan, nggak bisa kita paksa Allah untuk mengikuti selera kita, nggak bisa kita paksa Allah untuk mengikuti kemauan kita, karena hidup ini bukan mau-maunya kita. Hidup ini kan mengikuti apa yang dimaui oleh Allah. Dan sebagai orang yang beriman harus punya keyakinan kemauan Allah nggak mungkin lebih jelek dari kemauannya manusia. Ya, ini yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa khairul lakum wa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita membenci sesuatu, malah itu disukai sama Allah. Tapi boleh jadi kita mencintai sesuatu, justru yang kita cintai itu malah dibenci oleh Allah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah yang lebih tahu, antum, kita ini la ta'lam, kita tidak tahu. Ya, maka dalam kehidupan ini Pak, memang nggak bisa hidup ini hanya kita ukur dengan logika kita saja. Nggak cukup hanya kita dekati dengan pendekatan intelektual saja. Ya, tapi ada saatnya kita tundukkan intelektual kita, kecerdasan akal kita, dan kita bicara dengan kecerdasan spiritual, yaitu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bicara tentang tentang keimanan, semuanya itu akan membawa efek positif. Kalau kita lihat dengan kacamata iman, Pak. Saya ambil contoh sakit saja. Kalau kita lihat dengan kecerdasan spiritual, ada hikmah yang bisa kita ambil, ada nasihat dari sakit yang bisa kita ambil. Apa nasihat yang bisa kita ambil dari sakit Pak? Dengan sakit itu sebetulnya cara Allah untuk mendidik kita
supaya kita menghargai kesehatan. Kita tahu harga sehat mahal itu pasti saat sakit. Dan itu kan nasihat. Kalau ini kita lihat dengan kecerdasan intelektual, nggak nyambung, Pak. Gimana kita mengatakan sakit itu baik? Ya, tapi begitu kita tundukkan akal yang bicara keimanan, ya mau nggak mau kita harus sabar dan kita berpikir positif, karena kadang sakit itu cara Allah untuk mengedukasi, untuk mendidik kita supaya kita menjadi manusia yang bersyukur, mensyukuri kesehatan. Ya Allah, ternyata sehat mahal ya. Saya sakit padahal cuma sekian minggu, sudah menguras sekian banyak harta. Kalau seminggu saja sudah segini biayanya, gimana kalau saya harus bayar dari mulai bayi sampai sekarang? Kita bayar sehat ke Allah, sanggup kan? Kita tidak sanggup. Harusnya dengan sakit itu ya kita bisa mengambil hikmah. Tapi nggak semua orang bisa mengambil hikmah. Ya, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Ya. Allah akan memberikan hikmah itu kepada orang dipilih. Enggak semua orang bisa mengambil hikmah, Pak. Ada orang yang dikasih ujian, Pak, tapi enggak bisa berubah. Dikasih berbagai macam cobaan, dia enggak semakin tambah benar, Pak. Ya, karena enggak bisa hikmah itu diterima oleh semua orang. Orang yang mendapat hikmah itu hanya orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka orang itu akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Jangan usah jauh-jauh lah. Covid yang Allah turunkan sama kita ini, Pak. Kalau kita lihat dengan logika, lelah kita, Pak. Capek kita. Kita akan bertanya-tanya, ngapain sih Allah turunkan Covid? Kalau logika kan, Pak, buat orang jadi nggak nyaman, ya, tatanan sosial jadi berubah, ya, banyak yang meninggal, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, itu logika. Tapi begitu kita tundukkan logika kita yang bicara keimanan, pasti yang muncul nasihat. Apa yang bisa kita ambil nasihat dari Covid? Ini secara tidak langsung sebetulnya Allah mau memberikan edukasi, Allah mendemonstrasikan kemahakuasaannya, kemahabesarannya, supaya manusia tidak besar kepala. Dan bisa dilihat kan, Pak, hanya Allah turunkan wabah Covid yang kecil, yang nggak nampak oleh mata, dunia dibuat tidak berdaya. Dan hari ini banyak orang pintar jadi bodoh di depan Covid semua. Sampai sekarang siapa yang bisa menemukan obat? Akhirnya manusia kan sadar, ya Allah, betapa kecilnya diri kami, betapa terbatasnya kemampuan kami, ya Allah. Engkaulah yang maha kuasa dan Engkaulah yang maha. Nah, kalau ini nggak bisa kita jadikan nasihat, Pak, maka pertanyaan berikutnya, harus dengan cara apa lagi Allah mengajarkan kita? Ya. Jadi semuanya, Pak, kalau kita lihat dengan kacamata iman, maka yang negatif itu akan jadi positif. Maka disinilah pentingnya kita menguatkan iman kita. Ya, jangan hanya menguatkan imun saja. Ya, menguatkan imun itu penting, tapi jangan salah. Bicara imun itu juga bicara iman, Pak. Karena kalau kita bicara imun, berarti kan bicara mental. Bicara mental, di dalamnya ada spiritual, dan di dalam spiritual pasti keimanan. Ya. Orang kalau imannya kuat, insya Allah iman itu akan menjadi way out, menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Orang kalau imannya kuat, pasti akan mudah ikhlas dalam jalani proses kehidupan. Dan ciri-ciri orang ikhlas itu tidak mudah panik, tidak mudah cemas, tidak dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup. Ya ngapain orang beriman harus takut menghadapi hidup? Hidup sudah diatur oleh Allah. Kita manusia tinggal jalan saja. Ya. Termasuk apa yang terjadi pada almarhum Bapak Harnoko ini kan juga ketetapan Allah. Ya, saya yakin kalau keluarga dari almarhum ini ditanya keinginannya sih, ya kepengen almarhum ini masih ada di tengah-tengah keluarganya. Karena keluarganya pasti cinta, istrinya pasti cinta. Tapi siapa yang punya almarhum sesungguhnya? Kan sesungguhnya almarhum punya Allah. Dan hari ini yang punya telah mengambilnya. Ya, kalau kita bicara iman kan, almarhum ini bukan punya istrinya, almarhum bukan punya anaknya, almarhum bukan punya keluarganya, tapi almarhum hakikatnya punya Allah. Dan hari ini yang punya telah mengambilnya.
Ya, mau nggak mau keluarganya harus ikhlas. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayu amali afdalu min ba'di wafati abawayya. Ya Rasulullah, setelah bapakku, setelah orang tuaku meninggal, apakah ada amalan yang bisa kami lakukan untuk orang tua sudah meninggal dunia? Rasulullah mengatakan, pertama, ada amalan yang akan terus mengalir kepada orang tua sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah ayukhliso ba'da wafatihim. Hendaknya seluruh keluarga, istri, anak, keluarga almarhum mengikhlaskan. Ini akan membuat tersenyum almarhum di alam kuburnya. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan kullu mayyitin mu'azzabun bi bukai ahli. Sesungguhnya mayit itu akan terasa terbebani perjalanannya menuju Allah ketika ditangisi, ketika diratapi oleh keluarga. Jadi kalau keluarga sayang sama almarhum, syaratnya adalah ikhlas. Ya, keluarga sayang sama almarhum, keluarga cinta sama almarhum, kita harus berbaik sangka. Semoga Allah lebih mencintai. Ya. Amin ya Rabbal alamin. Terus yang kedua adalah apa? Ayu sholat korobati, sambung tali silaturahim kerabat-kerabat almarhum. Jangan sampai putus. Ya. Kalau itu tersambung kerabat almarhum, maka almarhum bahagia di alam kubur. Yang ketiga ayyuta dainahuma, lunasi hutang-hutang almarhum kalau punya hutang. Karena di dalam hadis inna amalal majid mu'allaqun bainas sama'i wal ardi hatta yu'ta dainuhu. Amalnya si mayit itu masih bergantungan antara bumi langit belum sampai ke Allah kalau masih belum dilunasi hutang-hutangnya. Ya. Jadi hutang ini akan menghambat ya amal itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah kan Rasulullah ada salah satu orang meninggal pada zaman itu, Rasulullah mau menyolatkan jenazah, tiba-tiba nggak jadi Pak. Ya. Dan Rasulullah akhirnya memanggil ahli warisnya. Sini, ini mayat masih punya hutang kan? Masih punya ya Rasulullah. Aku belum mau menyolati jenazahnya kalau belum dilunasi hutang-hutang. Lalu kemudian ada Sayyidina Utsman ya yang saat itu hadir mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biar aku yang melunasi hutang almarhum ini. Baru setelah itu Rasul menyolatkan jenazah. Jadi jangan dianggap sepele masalah itu. Ya. Terus apa lagi tadi? Yang ke berapa? 4 ya. Yang keempat adalah ayyuta wasiyatuh. Tunaikan wasiat-wasiat orang tua. Dulu orang tua wasiat ke anak apa, ke istri apa, itu kalau dilakukan maka itu pun akan mengalir ke almarhum. Ya. Kemudian yang kelima adalah wa ayyatu lahum, doakan almarhum. Bukan hanya acara 3 hari, tapi setiap menit, setiap jam, setiap detik terus anak-anaknya itu mendoakan almarhum. Ya, karena apa? Karena salah satu doa yang akan sampai ke orang tua adalah doa anak yang soleh. Itu Pak yang harus ditekankan. Bukan hanya doa anak, tapi walatin solih yad'ulah, doa anak yang soleh. Jadi ada 2 poin tuh. Doa disertai dengan perilaku soleh anaknya. Nah sekarang gimana anaknya berdoa untuk almarhum, mau diterima sama Allah, mau nyelamatin untuk orang tuanya, anaknya tidak usah nyelamatin dirinya sendiri. Maka walatin soleh, anak yang soleh. Poin kedua, yang mendoakan. Jangan dibalik Pak. Jangan seolah-olah doanya yang diutamakan. Pada perilaku soleh anak itu juga menentukan. Ya, nah itulah salah satu amalan yang kalau itu dilakukan oleh keluarga almarhum itu akan membuat bahagia almarhum. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau bicara tentang takdir kematian, di Quran itu Pak, karena memang saya sangat disiplin ilmu yang saya kaji itu adalah tentang mentadaburi Al-Quran. Saya coba mengkaji di dalam Quran bahasa kematian itu di Quran selalu Allah buat dengan bahasa yang indah. Sementara kan kita kalau bicara kematian yang ada apa Pak? Menakutkan, ya kan? Yang ada menyeramkan. Padahal kalau kita buka di Quran ada 5 bahasa kematian yang Allah buat itu dengan redaksi bahasa berbeda-beda, tapi 5 bahasa kematian itu
Allah buat dengan bahasa yang sangat indah. Satu, di Quran ya, bahasa kematian Allah buat dengan bahasa roji'un. Sering kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu di Al-Baqarah ayat 156. 156 ya betul. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Roji'un itu kalau kita belajar bahasa Arab itu akar dari kata roja'a. Roja'a yarji'un. Ya, artinya apa? Kembali atau pulang kampung. Nah, pulang kampung Pak. Sekarang saya bertanya, ada nggak orang pulang kampung takut Pak? Ya? Orang pulang kampung pasti rindu Pak. Nanti coba lihat bulan puasa, ya. Itu. Ya. Kalau ada yang pulang kampung takut, jangan di kampung banyak utang. Gitu. Ya. Tapi hampir orang pulang kampung tuh bahagia Pak. Macet-macet jalanin Pak. Ya. Ini yang ngomong juga kan ngerasain sendiri. Sampai pernah sehari 2 malam Pak. Dulu tuh Pak. Sama Pak. Ya, sehari 2 malam. Ya. Karena ada kerinduan gitu. Itu kalau kita lihat di Quran, bahasa kematian dengan bahasa yang indah, roji'un. Yang kedua apa Pak? Lebih indah lagi itu apa? Liko. Kata liko, ilal liko. Kalau kita dengar ya, orang Arab sering ketemu ilal liko fi amanillah. Liko itu artinya perjumpaan. Ya. Di mana itu ayatnya? Di surat Al-Ankabut surat 29 ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Barang siapa yang mau berjumpa liqa, berjumpa dengan Allah, maka waktunya yang dijanjikan itu pasti datang. Yang pasti datang dalam hidup ini apa Pak? Kematian. Jadi kematian Allah buat dengan bahasa indah tadi, perjumpaan seorang hamba dengan kekasih abadinya Allah. Nggak ada orang ketemu kekasih takut Pak. Ya, nggak ada seorang istri lama ditinggal sama suami pergi dinas, terus tiba-tiba suami telepon, "Man, aku mau pulang." Nggak mungkin itu istrinya takut untuk ketemu suami. Kalau takut jangan selingkuh. Ya. Pasti dia rindu. Kenapa? Dia mau berjumpa dengan kekasihnya. Kita orang tua Pak, lama nggak ketemu anak, tiba-tiba anak menemui kita, perasaan rindu pasti muncul. Dan kematian itu Allah buat dengan bahasa itu Pak. Liko, ya, di Al-Ankabut ayat 5 atau surat Al-Kahfi surat 18 akhir dari ayat 110. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Cuma ada syaratnya itu Pak. Kalau mau ketemu Allah, artinya kalau kita mau ditemui Allah saat kita meninggal itu, maka syaratnya beriman, beramal, jangan pernah datang ke dukun. Jangan musyrik maksudnya. Ya, jadi kalau yang suka-suka datang ke dukun nggak bakal ketemu sama Allah. Ya, ada dukunnya nggak sih? Nggak ada. Ya. Dukun sunat. Nah, itu bahasa liko, indah ya. Terus yang ketiga, bahasa kematian di Quran dengan bahasa wafat. Wafat itu bahasa Quran bukan? Bahasa Arab itu. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, itu surat Az-Zumar ayat 10, akhir ayat 10 ya. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala. Jadi wafat itu saat Allah memberikan pahala. Maka biasanya kata wafat itu disematkan orang-orang yang soleh, karena mau dapat pahala. Ya, di Mekah itu kalau ulama mesti wafat. Ya, Rasulullah pasti menggunakan kata wafat. Kalau kita ngomong Rasulullah mati gitu, marah orang Arab. Karena mati itu bahasa kasar. Umum Pak, binatang ya menggunakan bahasa itu. Ya, wafat. Wafat itu orang-orang yang soleh. Ya, karena yang akan dapat pahala pasti orang-orang yang baik tadi. Maka kata wafat nggak pas kalau disematkan ada orang meninggal. Umpamanya nih ya, penjahat telah wafat, nggak pas Pak. Ya, jadi dalam Quran itu ternyata ada tingkatan-tingkatan bahasa ternyata. Wafat itu yang paling tinggi dari bahasa kematian. Ya, wafat itu orang yang mendapatkan pahala, mendapatkan gaji, mendapatkan upah. Nah sekarang saya mau tanya Pak, saat orang bekerja ini tunggu kapan Pak?
saat gajian. Dan sesungguhnya kematian buat orang yang soleh, Pak, itu sesuatu yang dirindukan. Kenapa? Karena saat itu dia akan menerima upah dari ibadah yang dilakukan sewaktu hidup. Ya, masuk kita sholat, kita ngaji kayak gini, Pak, kita nggak berharap untuk mendapat pahala dari Allah. Terus kapan dapat pahala? Ya tentunya kita harus melalui proses kematian. Ya, indah kan, Pak, itu. Itu juga dikuatkan di surat Al-Imran surat ketiga 185 di tengah-tengah itu. Wa innama tuwaffawna, itu kata wafat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Orang yang wafat itu adalah orang yang diberikan pahala, diberikan upah, diberikan gaji. Ya. Itu yang ketiga ya. Ada berapa tadi? Ada 5 ya. Yang keempat, Allah menggunakan bahasa kematian dengan bahasa ajal. Ajal itu juga bahasa Quran. Al-A'raf surat ke-7 ayat 34. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apa sih arti ajal itu? Kalau pakai bahasa sederhananya kita ya, ajal itu jatuh tempo. Jadi wa likulli ummatin ajal, setiap manusia itu ada jatuh temponya. Jadi hidup di dunia ini nggak ada istilah expired, Pak. Semuanya sudah ada ajal, jatuh tempo. Cuma yang tahu ajal kita siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu loh, Pak, yang hadir di sini mana yang nanti duluan, mana yang nanti belakangan. Ya, kalau saya sih terserah Bapak Ibu, kalau mau duluan saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan. Kita nggak tahu, ya, sama saja. Tapi insya Allah kita panjang umur semua. Kata panjang umur itu, panjang umur itu, Pak, ya, kita kan selalu hitung jumlah, Pak. Ini yang sering saya sampaikan ya. Jadi kalau orang minta panjang umur itu seolah-olah dari umur 70 supaya sampai 100 itu. Padahal sebetulnya kalau kita maknai panjang umur itu dalam hadis itu bukan jumlahnya. Jumlah itu kuantitas, Pak. Yang Allah nilai umur kita bukan kuantitas. Yang Allah nilai dari umur kita itu kualitas. Nah, kualitas umur bukan pada jumlah. Panjang itu kuantitas, Pak, jumlah itu. Tapi yang Allah nilai umur kita dari kualitas. Dan kualitas umur bukan dari panjangnya. Kualitas umur itu dari kebaikannya. Maka kalau ada orang nih, maaf, baik, Pak, tapi umurnya pendek, kita jangan bilang dia kasihan ya, padahal kan dia orang baik, kok umurnya pendek sih? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Mungkin usia biologis, usia biologisnya ya pendek, tapi di hadapan Allah ini dia termasuk yang punya panjang umur. Karena yang Allah lihat bukan pendeknya umur biologisnya, yang Allah lihat dari kualitas kebaikan. Maka kalau kita buka hadis kan ada hadis begini kan, khairun nas man tala umruhu, terus wa hasuna amaluhu. Penekanannya di akhir, Pak. Sebaik-baik manusia itu yang dikasih panjang umur dan banyak kebaikannya. Berarti penekanannya bukan pada panjang umurnya, tapi ahsan amalnya. Tapi amalnya itu yang menentukan. Ya. Maka Rasulullah kalau berdoa tidak pernah minta ya Allah panjangkan umur. Ya, yang selalu diminta Rasulullah, ini as'aluka rizqan halalan thayyiban wa umran mubarakah. Berikan rezeki yang berkah, umur yang berkah. Berkah itu apa, Pak? Berkah itu dalam tafsir ya, al-barokah ziyadatul khair wa sa'adah, tambahnya kebaikan, tambahnya kebahagiaan, itu berkah. Ya. Jadi kalau bicara panjang umur, jangan kita hanya bicara jumlah, ya. Jangan bicara kuantitas, tapi bicara kualitas. Ya. Khairun nas anfa'uhum lillah. Itu kualitasnya di situ, Pak. Sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat buat orang lain. Orang ini kalau datang di satu tempat selalu menyejukkan. Kalau orang ini tidak ada, dirindukan. Itu tanda-tanda orang ini mendapat keberkahan. Tapi ada nggak ada orang cuek ya, jangan-jangan belum banyak memberi kebaikan. Tapi kalau dia kok nggak ada, kemana ya si Anu? Ya? Nah, jangan-jangan sudah memberi sumbangsi. Tapi nggak ke masjid, orang dia nggak tahu, Pak. Nah, jangan-jangan kita belum banyak memberi kontribusi kebaikan buat lingkungan kita. Ya. Nah, Rasulullah itu berkahnya, Pak, nggak cuma hanya umurnya, Pak,
kehadiran Nabi di satu tempat memberikan kesejukan di tempat itu. Sampai anak angkatnya Rasulullah yang namanya siapa? Ya, anak angkat Rasulullah siapa namanya? Zaid bin siapa? Kalau kita ngaku cinta Rasulullah harus hafal keluarganya Rasulullah. Ya, kira keluarga Rasulullah siapa ya? Saya dulu ditanya siapa? Mulan Jamilah. Hafal. Ya. Zaid bin Harisah. Ya. Kan ada Zaid bin Sabit, ada Zaid bin Harisah, ada Zaid bin Arqam. Sahabat-sahabat Nabi, anak angkatnya Nabi itu Zaid bin Harisah. Ya. Lalu setelah Rasul nggak ada, ini sahabat-sahabat kalau kangen sama Rasulullah, yang dideketin itu keluarga Nabi. Salah satu Zaid bin Harisah. Kalau ibu-ibunya deketin ibunda Aisyah, sehingga ibunda Aisyah ketika ditanya, wahai ibunda Aisyah, kayak apa sih akhlak Rasulullah? Ibunda Aisyah mengatakan khuluquhu Al-Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran. Ya. Kalau Zaid bin Harisah ditanya, apa yang kamu ingat kesan-kesan dari Rasulullah? Namanya anak angkat kan dekat sama Rasulullah. Apa kata Zaid bin Harisah dalam testimoninya? Aku yang paling gak bisa lupa dari Rasulullah. Ketika Rasulullah itu datang di satu tempat, selalu membuat suasana itu cair. Aku lagi banyak masalah, begitu menatap wajah Rasulullah langsung hilang masalah. Ya, itu Rasulullah. Kalau umatnya juga. Ya. Kalau umatnya ada orang nggak ada masalah di rumah, ketemu kita langsung datang masalah. Ya, jangan sampai. Jadi jangan sampai kebalikannya. Rasulullah banyak orang ada masalah, ketemu Rasul hilang. Ini ada orang di rumah nggak ada masalah, ada tampang kita langsung. Karena menyeramkan kita. Ya. Nah, kalau Sayyidina Ali beda lagi Pak. Testimoni tentang Rasulullah. Tidak pernah Rasul itu bertemu kepada siapapun, selalu Rasulullah itu dengan melihatkan senyuman. Jadi hari ini kita ngaku umatnya Rasulullah, ya jangan sulit senyum Pak. Ya, tapi jangan sampai ada orang senyum sendiri. Ya. Itu. Jadi Rasulullah itu selalu ceria Pak. Senyum. Wa tabassamu ka'alu ala wajhi akhika sedekah. Senyum kita ke orang lain itu sedekah. Maka kalau nggak bisa sedekah dengan harta, udah senyum saja. Ya ada pengemis senyumin aja. Nah, itu salah tempat itu. Ya. Nah, kalau sama jamaah itu senyum. Kalau sama pengemis dia butuh duit Pak, nggak butuh senyum. Ya. Jadi beda. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah ajal apa yang kelima? Bahasa kematian dengan indah. Yang kelima adalah al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu dari akar kata bahasa Arab mata yang mutu mautan. Artinya apa? Al-maut itu ketiadaan. Manusia awalnya di muka bumi tiada dan akan kembali tiada. Nggak ada yang aneh dong Pak. Wah awalnya nggak ada, terus kita nggak ada lagi. Ya, jadi kalau lihat 5 bahasa kematian di Quran tadi Pak, ada nggak yang bahasa menakutkan? Indah semuanya bahasanya. Yang takut siapa? Kita. Kenapa kita takut dengan kematian? Karena kita selalu melihat kematian itu makna fisikal, makna fisik Pak. Kita nggak melihat hikmah fisikalnya yang kita lihat, ya kan? Nah, ibu-ibu takut mati, kita takut suaminya kawin lagi, gitu kan? Itu kan sebetulnya mana fisik tadi gitu. Tapi ketika merubah mindset dari mana fisikal tentang kematian, kemudian diambil hikmah tadi Pak. Mosok orang ketemu kekasih abadi Allah kok takut. Mosok mau dapat pahala gaji kok takut. Mosok pulang kampung kok takut Pak. Bukankah hidup kita yang sesungguhnya bukan di dunia? Hidup kita yang sesungguhnya adalah kampung akhirat. Dan kita akan masuk akhirat pasti melalui proses kematian. Kita masuk surga pasti melalui proses kematian. Masuk hari ini kita kepingin masuk surga, ditanya mau mati nggak? Enggak. Terus kapan masuk surganya? Nanti aja. Kan gitu kan Pak? Coba deh, ayo kita pikir Pak. Kan setiap hari kita minta, ya Allah masukin surga, ya Allah masukin surga, ya Allah berikan pahala. Kan saya gitu. Terus kapan Pak kita masuk surga? Kalau nggak mati dulu. Ya. Nah sekarang banyak orang minta masuk surga, ditanya mau mati nggak Pak? Enggak. Ya, silakan Pak. Kita nggak baca masuk surga.
Ini maksudnya apa? Jadi saya kalau ceramah itu sambil mengamati. Maksudnya jatuh ke kode. Gitu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bahasa kematian ya dalam Quran 5 bahasa itu Pak. Itu bahasanya selalu dengan bahasa ya. Maka kalau kita lihat di surat Yunus, ciri-ciri wali ini Pak. Ya, kita semuanya kan mungkin jadi wali Pak. Mudah-mudahan kita jadi wali. Ya. Wali apa? Wali aman, wali murid. Wali Allah. Surat Yunus surat 10 62 sampai 64. Untuk menutup tausiahnya. Kasihan kan udah dipegang pakai tangan tadi. Jadi saya harus sadar diri. Pengen masuk surga. Saya baca surat Yunus surat 10 62 sampai 64 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Sadaqallahul azim. Surah Yunus 10 62 sampai 64. Ingatlah sesungguhnya para wali-walinya Allah. Siapa wali-wali Allah itu Pak? La khaufun, orang-orang yang tidak dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup maupun menghadapi kematian. Iya. Nah, itu wali-wali Allah. Justru kematian dirindukan. Kenapa? Karena kematian adalah awal perjumpaan seorang hamba dengan kekasih abadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum yahzanun, dan ciri-ciri wali itu tidak pernah larut dalam kesedihan. Ya sedih sih biasa, tapi gak benar tenggelam dalam kesedihan. Lalu berikutnya apa? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang selalu menguatkan iman dan menguatkan ketakwaan. Iman sama takwa beda. Iman itu proses untuk menuju takwa. Takwa itu adalah hasil dari iman itu. Ya. Saya ambil contoh gini Pak. Kita ngaji malam ini nih Pak. Ini proses iman. Kalau ditanya apakah ngajiku sudah sampai level takwa, nggak bisa dilihat dari ngajinya Pak. Tapi akan dilihat dari efek pengaruh ngaji itu. Mampu nggak membawa perbaikan diri. Perbaikan diri itulah yang disebut takwa. Maka ketika orang bertakwa pasti iman. Kalau beriman belum tentu bertakwa. Ya. Kita sudah sholat, itu proses iman. Maka yang ngaku beriman ya wajib sholat. Tapi apakah sholat itu sudah sampai level takwa? Bukan dilihat dari sholatnya, akan dilihat dari pengaruhnya. Gimana sebelum dan setelah sholat? Ada nggak perubahan? Perubahan itulah yang disebut takwa. Maka di Quran tidak pernah Allah memanggil wahai orang bertakwa, pasti wahai orang yang beriman. Bertakwalah. Takwa itu tujuan dari iman yang sesungguhnya. Ya. Nah, kalau orang itu sudah tidak dihantui ketakutan, tidak larut dalam kesedihan, menguatkan iman dan takwanya, apa janji Allah? Lahumul busyra fil hayatid dunya. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya, semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari dan menjadi pencerahan buat kita semua, khususnya buat saya dan umumnya buat Bapak Ibu semua. Dan kita berdoa semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan alam kuburnya, dan dijadikan alam kuburnya menjadi taman surga. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan keikhlasan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang masih Allah berikan hidup ini, semoga sisa-sisa hidup kita ini menjadi hidup yang jauh lebih baik, hidup yang lebih berkah, hidup yang istiqomah dalam ibadah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Mujibas salim.
Astajib du'a'ana ya sami'at du'a wa ya arhamar rahim. Ya Allah, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha menyaksikan, yang maha menghidupi, yang maha mewafatkan kami. Ya Allah, darimu kami semuanya berasal, untukmu kami berdoa, dan kepadamu ya Allah semuanya kami pasti akan kembali. Ya Allah, bila itu ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan ya Allah, mohon panjangkan usia kami ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami ya Allah, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik ya Allah. Hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang mampu bertaubat, mampu memperbaiki diri ya Allah. Ya Allah, kami bukan orang yang suci dari dosa ya Allah. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan ya Allah. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami ya Allah. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah. Sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami. Ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata maswaahu. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'da waghfir lahu. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada malam hari ini pertemuan yang mendatangkan rahmat-Mu. Jadikan perpisahan kami perpisahan yang mendatangkan perlindungan-Mu ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan semata-mata dari kebodohan saya, kalau ada kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.